Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Balik lagi di channelnya PBL Speed. Untuk kali ini saya akan mengulas sebuah permesinan. Bagaimana caranya naikkan CC, atau bahasanya itu di stroke up atau di bore up. Nanti kita akan ulas bareng-bareng. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, apa yang dinamakan itu stroke up? Stroke up menurut sepengetahuan saya, sepengalaman, setahu saya itu di stroke up biasanya anak-anak itu cara nyetruknya itu begini. Nah, untuk ini bahan menggunakan ini asli CB. Jadi sticknya sini pendek, cuman buat perbandingan aja sininya di daerah sini, karena yang di stroke up yang dinaikkan itu bagian sininya. Ini perbandingannya dengan ini lah. Dua askrek ini kan sangat beda. Sekilas mungkin kelihatannya sama, cuman dari segi stroke up ini sudah jauh naik. Kita mulai dari gimana caranya. Kalau mengenai caranya hanya yang tahu tukang bubutnya, karena di sini saya bukan tukang bubut, cuma belajar jadi mekanik, belajar meretelin. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin ke tukang bubutnya kalau masalah caranya nyetruk gimana. Tapi setahu saya kalau di stroke up itu ininya dinaikkan, big pen bawahnya ini yang bagian sini itu dinaikkan ke atasan. Jadi posisi stang ini akan semakin ke atas. Mana ada contoh stang? Nah, ini kan di bagian sini. Jadi kalau sudah di stroke up, ini akan menjadi semakin naik sininya ini. Nah, ini nanti akan mepet di daerah sini. Kelihatan? Nah, ini contoh yang sudah. Kita langsung jelaskan yang sudah. Ini seperti ini yang sudah di stroke up. Ini dari awalnya dari bahan Mega Pro, karena ini sticknya panjang, ada dinamo starternya, ada double starter. Jadi ini harus menggunakan yang panjang. Dari bahan MP, dari GL Max bisa, Mega Pro juga bisa, Tiger juga bisa. Tapi kebanyakan rata-rata anak-anak menggunakan dari bahan Mega Pro. Karena apa? Yang pertama itu karena bahannya murah. Kalau askrek Mega Pro, kalau di daerah sini harga mainnya itu pasarannya sekitar 350, itu sudah satu set. Kalau punya Tiger sekitar 800-an. Jadi selisih 500-an. Jadi eman-eman 500. Nanti hasilnya juga dari bahan MP atau Tiger nanti mirip-mirip dah gitu. Pasti sama tukang bubutnya di sana sudah ditambahi balance ini. Sudah dibalance ulang. Nah, untuk ini kembali ke askroknya langkah 72. Untuk langkah 72 ini langkah 72 ini menggunakan stang seher kepunyaan Ninja 2 tak itu yang super kip. Ini kodenya 1159 untuk Ninja. Nanti di atas dikasih bus-busan daerah sini supaya bisa masuk pen 17 kayak ini. Karena rata-rata anak-anak biasanya menggunakan piston Tiger, piston Mega Pro itu yang pennya 15. Nah, biar masuk gini. Nah, terus untuk diameter lebar big pennya ini, lebar daun askruknya ini kalau sudah di stroke up menjadi berapa ini ya? Menjadi 11. Berarti menjadi 102 berapa nih ya? 11 cm, 2. Nah, untuk
lebarnya di bagian daunnya ini 21 cm. Untuk lebar bagian sininya ini 21. Untuk apa lagi ya, untuk cara mengukurnya ya, kebanyakan anak-anak bagaimana cara mengukur naik setruk berapa, cara mengukur langkah itu gimana. Nah, untuk yang mengukur langkah ini caranya gini, ada yang dimasukkan jadi langsung seperti ini ngitungnya ada di 2 gitu. Kalau pas diukur anak-anak biasanya kan nyetruk naik berapa, naik 11 gitu. Kalau pas itu 11 itu dibagi 2, dibagi TMA titik mati atas. Jadi pas piston di paling atas sendiri nanti itu diukur separuh juga sama TMB. Jadi dibagi 2. Misalkan naik 11 ya berarti 10,5 10,5, ke atas 10,5, ke bawah 10,5 juga. Untuk mengukurnya, cara mengukurnya kalau ini ya, misal ini ya, contoh ini di blok Mega Pro. Ini untuk askrupnya menggunakan standar Tiger, yang piston menggunakan piston CBR. Kenapa menggunakan piston CBR? Karena ngejar nol packingnya, nol packing di blok Mega Pro agar tidak menguras biaya istilahnya gitu, biaya pelajar gitulah. Nih cara mengukurnya begini. Ini pasangkan dulu ke sini di bagian piston sini. Nah, ini pasangkan juga bloknya. Cara mengukurnya begini, kita posisikan di paling atas, di TMA titik mati atas. Stang mana stang? Agak seret soalnya. Nah, ini posisikan di paling atas sendiri. Kita ukur seberapa mendemnya. Misal cara mengukur langkah askrub berapa. Kalau Tiger kan 62,2. Nah, caranya kita ukur dulu ini mendem pistonnya berapa. Nanti kita kurangi yang ke TMB-nya. Nanti dipotong TMB. Untuk ini mendemnya sekitar 1 mili. Karena apa? Karena ini menggunakan piston CBR. Piston CBR itu kalau biasanya Mega Pro kan ngedum, jadi bentuknya agak cembung di daerah sini. Untuk piston CBR ini kan flat rata, jadi ngejar kompresi rada padat gitu. Kita di amblesnya cuma ambil sekitar 1 miliar. Nah, ini ukur langsung ke TMB titik paling bawah sendiri. Nah, kita ukur seberapa dari atas, dari paling atas ke paling bawah. Nah ini 63 koma ada istilahnya, kita buletin aja ambil 63. Nah yang 63 kenapa kok 63? Kan biasanya kalau langkah standarnya Tiger 62,2. Nah kenapa 63? Biasanya teman-teman sering bertanya begitu, kok punya saya langkahnya 73 gitu, nanggung-nanggung lah istilahnya gitu, ada yang 71 gitu. Nah gini, untuk yang 1 mili ini kan dari mendem pistonnya yang dari TMA, jadi kita potong 1 mili. Nah kalau semisal 63 dipotong 1 mili kan jadi 62, berarti ini fix menggunakan askrek standar Tiger yang langkah 62,2. Nah itu untuk di komposisi bagian sini. Terus kalau misalkan di bore up gitu, teman-teman biasanya sering setelah di stroke up langkahnya menggunakan langkah 72,
itu biasanya di board up. Nah, board up itu membesarkan di bagian sini, di bagian blok itu di board up. Kalau yang asli bawaan motor dari motor Mega Pro sama Tiger itu sama saja. Untuk lebar boringnya ini sekitar 69. Untuk besarnya ini sekitar 69. Untuk isi piston ini maksimal menggunakan 66,5. Itu paling maksimal. 66,5 ini versi 300 ya. Itu maksimal sudah kalau pakai boring yang standar. Tapi kalau sudah boringnya dibesarin, biasanya teman-teman itu ambil boring yang besarnya sekitar 73 atau 74, 75 ke atas, itu udah sampai 80 juga bebas, terserah sampean. Nah, untuk hitungannya kalau semisal pakai liner yang ukuran 73, apakah tidak makan ke sini biasanya? Apakah tidak makan ke jalur oli? Kalau 73 kemarin saya itu aman. Kalau masih 73, 74 saya rasa itu tidak makan di jalur oli yang sini. Bisa kelihatan di kamera? Bisa? Sip, kalau bisa. Kalau kurang jelas ya harus dimaklumi gitu deh. Kalau 75 itu sudah wajib memindah jalur oli yang dari bawah yang menuju ke bagian head. Nah, yang menuju ke sini lewat jalur sunduk sate, ini namanya sunduk sate gitu kalau di sini. Nah, itu dipindah. Ini nanti dilas, dicor lagi, itu dilubangi kasih jalur lagi gitu. Tapi kalau 73, 74 itu saya aman. Jadi sampean kalau misalkan pistonnya pakai ukuran 66, 67, 68 itu saya rekomen banget sih, sangat aman gitu. Jadi itu yang dinamakan di board up gitu. Kalau di stroke up dinaikkan langkahnya. Nah, ini. Sekarang lanjut ke bagian komposisi di head. Untuk di headnya saya ini untuk yang ini yang Tiger standaran ini ya, yang mesin yang ini, bukan yang Astro yang ini masih belum dipasang. Ini bekas punya saya dulu. Nah, untuk di bagian head saya tetap menggunakan head Mega Pro. Nah, ini untuk head Mega Pro biasanya saya kepras, saya papas sininya untuk ngejar kompresi. Untuk ngejar kompresi dipapas sekitar 1 milian kalau di semisal blok Tiger. Karena apa? Yang pertama kita ngepras buat madetin kompresi, karena rata-rata kita menggunakan piston CBR. Ya mungkin teman-teman bilang piston CBR itu awet, sering aus, gampang aus, apa itu kembali lagi pada kita gitu. Kita menggunakan merek apa dan gimana kita menggunakannya, apa dibuat herean, apa buat apa, ya itu pokok kembali lagi ke kita sendiri gitu. Dan juga yang masang juga dari bahannya. Kalau semisal pakai NPP apa gitu ya, itu ya lumayan lah gitu. Untuk jangka buat herean ya sekitar 1 tahunan sih mampu gitu. Tapi kalau dibuat harian mungkin setahun 2 tahun sangat mampu piston merek NPP ini, CBR merek NPP. Tapi kalau lebih bagusnya ya mungkin menggunakan yang bermerek lah gitu, jaga keawetan gitu. Tapi kalau dananya minim ya kembali lagi pada kita gitu. Nah, untuk di bagian head, nah lanjut ini klepnya masih standar Mega Pro Tiger. Nah, cuman sudah diamblesin, di settingnya diamblesin 0,5 mili. Ini karena apa? Karena kemarin ini noken asnya terlalu tinggi liftnya gitu, jadi overlapnya itu mentok gitu. Jadi tak amblesin 0,5 mili biar overlapnya jauh. Untuk di noken as seperti ini. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan, noken asnya pakai racing, pakai roller, pakai apa, itu kan yang sering ditanyakan sama teman-teman. Nah, ini untuk profil nokennya seperti ini. Nah, juga pinggangnya
Biasanya anak-anak pinggang berapa, ada yang pinggang kurus kan, ada yang pinggang gemuk. Untuk di sini saya rata-rata menggunakan pinggang yang agak gemuk ini. Ukuran pinggangnya sekitar 23 ya, 24. Ini untuk yang bagian X. Ini untuk pinggangnya menggunakan 23,5. Jadi 23,5 untuk tingginya di bagian sini. Ya. Untuk di bagian sini ini menggunakan tinggi 22. Ya. Ini 21,3. Caranya gimana? Ini kalau saya cara simpelnya ngukur liftnya seberapa itu biasanya ukur dari pinggangnya berapa, tingginya dulu berapa, nanti dikurangi pinggangnya berapa gitu kan. Kalau bawaan motor standar itu paling enggak ya 6,5, 7 gitu kan. Untuk di bagian yang X ini pinggangnya sama 22, bedanya 0,6. Ini lebih gemuk sedikit. Untuk tingginya, untuk tingginya ini sama 31,4. Jadi yang membedakan antara yang kurus dan yang gemuk itu tergantung ke temlarnya. Sampean menggunakan temlar apa temlar sepatu bawaan motor seperti ini. Nah, apa yang sudah menggunakan RRA. Jadi kalau untuk RRA biasanya ini profilnya dibuat gemuk-gemuk sama tukang camnya. Ini sama-sama dua head, ini dua motor menggunakan RRA. Kenapa? Yang pertama kelebihannya minim gesekan gitu. Jadi mesin biasanya ini kan kalau ke sini gini kan gesek lah gini kan. Ya bener sih sudah ada pulmas oli tapi kan si gesek gitu kan. Kalau ini kan pakai roller, pakai roda, jadi muter gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih enak lah muternya gitu. Enggak minim gesekan lah istilahnya gitu. Apalagi ya untuk mungkin itu cuma untuk komposisi ya. Mungkin selanjutnya bisa teman-teman tanyakan apa gitu, minta dibuatin video apa, nanti saya buatin. Kalau semisal saya bisa, kalau semisal saya tidak bisa ya saya akan terus belajar bersama gitu. Tidak ada orang yang pinter, tidak ada orang yang yang sudah tahu, tidak ada. Ini cuman sama-sama cari pengalaman gitu. Kita belajar bersama, bukan saya niatnya menggurui sampean, bukan. Kita cuman mau sharing, tempat sharing nah gitu istilahnya. Sharing bersama. Kalau misal ada kekurangan dan sampean lebih lebih tahu lah istilahnya para suhu-suhu di Honda, di perhondaan lah istilahnya gitu, di bagian herek-herek. Jadi harap kasih saran gitu. Kiranya kita kalau viralnya itu ya sama memajukan herek Indonesia gitu. Kayak kemarin kan viral sudah di bagian di Jawa Timur itu viral gitu. Nah, lagi untuk piston juga. Ini lupa barusan. Nah, untuk pistonnya, untuk yang ini di nol packing di blok Mega Pro ini Askruk menggunakan Askruk Mega Pro dan Askruk menggunakan Honda Tiger yang 200 cc. Ini bloknya menggunakan standar Mega Pro bawaan motor. Untuk pistonnya kita bubut berapa mili untuk yang sekiranya aman lah istilahnya. Kalau CBR kan lebih minim. Sini ini lebih tipis. Mana ada banyak lagi stiker mana? Nah, nanti kita bedakan pistonnya Mega Pro sama Tiger itu di mana gitu. Untuk Mega Pro, untuk piston CBR yang seperti ini, ini saya maksimal ambilnya dari sini.
gimana ya, gini ya. Nah, ini dari bagian sini sampai atas sini, sampai pucuk atas ini maksimal saya menggunakan berapa nih? 9 mili. Ini udah sangat apa ya? Sangat over lah istilahnya. Yang jebol ada apa, wes? Nah. Makasih. Ini menggunakan 9 mili. Jadi sisanya sini ke atas sini tinggal 9 mili. Jadi sangat banyak bubutnya ini istilahnya. Nah, untuk di bagiannya ini bekas jebol kemarin ini. Untuk di bagian ini piston Mega Pro. Ini jadi ngedum gini. Kemarin pas kebetulan klepnya putus, jadi seperti ini dah. Nah, bedanya itu di sini. Untuk Mega Pro dan Tiger itu sama. Dari big pen sini, big pen atas ini ke paling atasnya piston. Ini kalau di Mega Pro dan Tiger itu 14 mili. Ya, 14 mili. Kalau di standarnya CBR, ini piston CBR banyak. Masih kebanyakan piston CBR. Untuk di standarnya CBR itu 11 berapa gitu, anggaplah 12. Jadi bedanya itu selisih di 2 mili. Di bagian sininya ini selisih 2 mili. Jadi nah, ini penampakannya. Jadi nah, untuk di stroke A biasanya teman-teman nggak mau ruwet pakai packing tembaga itu, takutnya kelihatan sepeda banter, sepeda stroke A gitu. Anggaplah ngeco langka. Nah, itu kan jauh bedanya kan, lebih kecil yang ini. Jadi ini enak dibuat ngejar nol packing gitu. Tapi buat kompresi padat kemarin saya nyoba di buret, tapi buretnya buret seadanya pakai sedotan itulah. Maklum lah gitu, masih pemula, masih belajar tapi ingin memaksimalkan gitu lah. Dipakai itu maksimal itu saya kompresi di 11. Kalau CBR 11 12 ini sih ada ngeritnya, klik gitu pas digas ya, itu kebanyakan pistonnya tidak kuat gitu kalau piston CBR. Tapi kalau menggunakan piston Tiger kita ambil sampai 13 insya Allah mampu. Di bagian ring pistonnya ini sangat mampu lah ya. Untuk videonya mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka, dan juga jangan lupa dikasih saran mungkin para susu gimananya solusinya, kasih saran yang sekiranya membuat berkembang gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya next time. Oke, siap.